Shalom adik-adik semuanya. Selamat pagi, Sugeng Enjang. Jumpa lagi di ibadah anak online di minggu pagi ini. Nah, kali ini bersama Kak Daniela dan Kak Senta. Wah, adik-adik semangat sekali ya Kak Senta ya, udah mau mengikuti sekolah minggu. Nah, kakak mau tanya nih sama adik-adik, apa kabarnya hari ini? Oh, sehat, baik, dan ya luar biasa, puji Tuhan. Nah, kakak mau sapa-sapa adik-adik yang ada di rumah. Dari Induk, Wonosobo, Pepantan Kejajar, halo, Pepantan Wadas Lintang, dan yang ada di Pepantan Kalibiro, halo semuanya adik-adik. Nah, kita akan memuji nama Tuhan ya Kak Sinta ya. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik sambil berdiri ya nyanyinya. Jawa itu mudah ya. Nah, kita akan menyanyi dalam bahasa Jawa juga yang judulnya Ayo Puji Gusti. Ayo Kak Senta. Sekarang kita akan berdoa pembuka, membaca firman Tuhan,
dan mendengarkan ceritanya yang akan dibawakan oleh Bu Ratna dan Bu Esther. Nah, anak-anak, sakmenika kita badhe mirengaken sabdanipun Gusti. Saderengipun kita nyapaken Alkitabipun. Napa kitab sucinipun nggih Bu Esther nggih? Kagem mangke mau sareng-sareng. Nah, mangke kalian Bu Ratna kita sareng-sareng sinau latihan dedonga kagem basa Jawa, basa Jawi nggih. Nah, mangke kita sareng-sareng sowan Gusti kanthi santun, kanthi nyiapaken manah ingkang sae kagem sowan dhumateng Gusti. Monggo sareng-sareng kita dedonga. Sugeng enjang Gusti kawula maturaken sembah panuwun dhumateng Gusti bilih ing dinten menika Gusti sampun maringi keselamatan, maringi kesehatan dhumateng kawula. Gusti ing dinten menika kawula badhe nderek ibadah online. Kawula badhe mamuji lan kawula badhe mirengaken sabda paduka. Mugi Gusti maringi hikmat dhumateng kawula supados kawula saged dados lare-lare putra-putra ingkang sae ingkang saged nglampahi dawuhipun paduka. Matur nuwun dhumateng Gusti, mugi Gusti paring asukarna dhumateng kawula. Ing asmanipun Gusti Yesus kawula tetunggal. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka dari 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-24. Kita di sini akan membaca secara bergantian gitu. Nanti anak-anak menyimak membaca Alkitabnya masing-masing di rumah. Yang baru saja bisa membaca boleh didampingi dengan orang tuanya. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 24. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita.
Nats untuk hari ini diambil dari ayat 16. Saya baca ulang ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar serta melakukannya. Nah, Bu Ratna, pada pagi hari ini tema kita adalah kasih itu murah hati. Iya. Kira-kira murah hati itu artinya apa ya? Murah hati. Murah hati itu anak-anak kalau dalam bahasa Jawa mungkin bisa diartikan welas asih, Bu Esther. Welas asih. Mungkin welas asih, terus kalau bahasa sehari-hari itu suka berbagi. Suka berbagi, Iya. nggak pelit ya. Iya, nggak pelit. Betul. Nah, sekarang kita masuk pada cerita kita. Dikisahkan ada seorang ibu yang mempunyai 5 orang anak, ya berapa? 5 orang anak, 1, 2, 3, 4, 5. Banyak ya? Banyak Masa sekarang. sekarang. Iya. Iya. Nah, ibu ini bernama Bu Marni dan beserta anaknya tinggal di suatu pemukiman yang padat penduduknya. Dia harus bekerja sangat keras untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi kebutuhan yang paling mendasar. Apa itu kebutuhan paling mendasar anak-anak? Makan, minum. Nah, Ibu Marni, iya betul. Ibu Marni ini bekerja keras supaya bisa tercukupi semua kebutuhannya. Kasihan sekali Bu Esther ya. Iya, tapi ibu ini bagus, dia tetap berusaha untuk semangat kerja berjuang untuk dia dan anak-anaknya. Nah, kehidupan keluarga Ibu Marni dan kelima anaknya ini ternyata diperhatikan seorang anak muda. Kira-kira anak muda itu seperti siapa ya? Nah, dalam kisah ini seorang pemuda itu, seorang remaja pemuda itu namanya Mira. Bu Esther. Mira itu mungkin seumuran Kak Danila atau Kak Senta yang tadi ya mengantar puji-pujian sama yang main gitar ya. Nah, Mira ini meskipun dia masih muda, tapi dia punya hati yang penuh kasih. Dia punya hati yang murah hati, terus dia memperhatikan kesusahan tetangganya. Nah, Mira ini dia tersentuh hatinya karena setiap hari dia melihat anak-anaknya Bu Marni ini sering menangis karena Kenapa Bu? lapar. Kasihan sekali. Karena lapar, kurang makan gitu ya. Jadinya Mira ini tersentuh hatinya, dia sedih, dia kasihan. Lalu dia mempunyai inisiatif, dia ingin membantu Bu Marni ini. Terus dia membawa makanan untuk diberikan kepada keluarga Bu Marni. Dia membawa nasi bungkus nih, adik-adik, anak-anak ya, membawa beberapa makanan, jajanan gitu ya untuk diberikan kepada keluarga Bu Marni dan anak-anaknya supaya mereka tidak menangis kelaparan, setidaknya bisa membantu untuk mengurangi rasa lapar mereka. Nah, akan tetapi pada waktu Mira masuk dan memberikan makanan itu, Bu Marni kan sangat senang, sangat bersyukur, berterima kasih sekali kepada Mira ini, tetapi dia juga langsung membawa beberapa makanannya itu keluar rumah. Dalam hati Mira, ada apa ya? Mau kemana ya Mau anak-anak? kemana? Bu Marni Ada membawa apa? makanan ini. Yuk kita perhatikan ceritanya. Mira ini cuma batin itu merasakan dalam hati ya. Ini Bu Marni ini mau kemana? Dia keluar rumah membawa beberapa makanan yang diberi oleh Mira. Ternyata setelah beberapa waktu Bu Marni ini kembali ke rumahnya, masuk ke rumah. Nah, Mira ini terus tanya kepada Bu Marni, Bu,
kok keluar tadi membawa makanan, kenapa? Nah, ternyata anak-anak, Bu Marmi ini memberikan makanannya kepada tetangganya juga yang juga kekurangan. Jadi Bu Marmi juga mempunyai hati yang murah hati untuk membagi makanannya kepada orang lain. Padahal kalau dipikir dia sendiri berkekurangan, Bu Esther ya. Sangat sederhana iya, makanan itu juga Mira membawa cukup untuk dia dan anak-anaknya, tapi rela juga membagi kepada tetangganya juga untuk mereka boleh sama-sama menikmati ya, sama-sama makan gitu ya, bisa makan bersama-sama gitu ya. Jadi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Mira ini terus kagum, terharu atas apa yang diberikan oleh apa yang dilihat atau apa yang dilakukan oleh Ibu Marmi tadi. Meskipun Bu Marmi dalam kesusahan, dalam kekurangan, tapi tetap ingat saudara-saudara tetangganya yang juga kekurangan. Dia mau memberikan, dia mau berbagi kepada tetangganya itu. Wah, sungguh sangat terpuji anak-anak ya. Dan patut dicontoh itu loh, luar biasa. Anak-anak, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini, berbagi itu bisa dalam keadaan pas-pasan, Bu Ratna, atau berkekurangan malahan. Jadi tidak harus menunggu kita kelebihan sesuatu baru bisa memberi kepada biasa orang ya, lain. itu wajib. Tapi kalau kekurangan itu yang patut kita contoh ya, Bu. Nah, selain murah hati itu bisa berbagi barang seperti makanan yang diantar oleh Mira kepada keluarga Bu Marmi dan anak-anaknya. Tapi selain barang, Mira juga memberikan apa, Bu Ratna? Memberikan tenaganya. Dia kan membawa makanan ini. Rumahnya rada jauh dari rumah dia, ke rumah Bu Marmi. Jadi membagi tenaga, kemudian waktu. Kemungkinan kan Mira punya acara nonton TV atau bermain sama teman-temannya, tapi dia mau meninggalkan itu untuk meluangkan waktu pergi ke tempat Ibu Marmi membawa makanan, besuk menengok gitu ya, Bu Esther ya. Jadi memang kita harus membantu berbagi dengan orang lain, tidak dari fisik saja ya, tenaga dan waktu. Iya, karena kita juga tidak tahu apa kebutuhan mereka, tapi kita tetap memberikan mereka bantuan yang pentingnya dengan penuh kasih tulus. Ya. Bu Ratna, sehubungan dengan ini saya teringat nats yang tadi kita bacakan. Bisa Bu Ratna baca ulang? Iya anak-anak, mari kita baca ulang ya. Nah, tadi di mana ayat natsnya? Di ayat 16, Bu. Iya, di dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Bu Ratna bacakan sekali lagi ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk kita, menebus dosa kita. Kita harus juga menyerahkan nyawa kita. Ini artinya gimana, Bu Esther ya? Sebentar sebelum ke situ, belum lama kita memperingati hari di mana Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Apa itu? Jumat Agung, Bu Esther. Anak banyak yang tahu ini. Hebat anak-anak, jadi rajin sekolah minggu semuanya. Jumat Agung. Nah, tanda menyerahkan nyawanya kepada saudara-saudara kita, Bu Ratna, kita harus bisa peduli, memperhatikan orang lain, terlebih-lebih ketika orang lain itu sedang memerlukan bantuan kita. Kita harus bisa merasa tergerak. Jadi kita tuh tergerak untuk
menolong sebisa kita. Itu namanya menyerahkan nyawanya bagi sesama kita atau saudara-saudara kita. Ya, berarti tadi Mira dan Bu Marni melakukan menyerahkan nyawa kepada saudara-saudara ya, dengan saling berbagi. Mira berbagi kepada Bu Mirna dan Bu Mirna berbagi kepada tetangganya juga. Nah, anak-anak, apa yang kita ambil dari firman Tuhan pagi ini, kita harus belajar untuk murah hati. Kita belajar untuk berbagi dengan tulus, baik itu berbagi secara fisik, barang, makanan, ataupun berbagi secara tenaga dan waktu untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, anak-anak, firman Tuhan sampai di sini. Nanti besok minggu depan bisa firman Tuhan ditolongkan oleh guru yang lain ya, untuk pelajaran buat kita ya Bu. Nah, kita akan mempersembahkan persembahan, dan nanti persembahan ini akan diiringi dengan pujian yang berjudul Syukur dari Kidung Pasamuan Kristen Jawi yang ke-184. Allah yang
Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan bisa menikmati acara sekolah minggu ya Bapa, dari awal, tengah hingga selesainya. Kami mau Tuhan dalam keseharian kami mulai belajar untuk murah hati. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan berkat-Mu pada kami dan memberikan kekuatan bagi kami agar murah hati boleh menjadi bagian dari sifat kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap persembahan yang boleh kami serahkan pada ibadah kami pagi hari ini. Biarlah kami yang memberi juga boleh Tuhan berkati untuk selalu suka memberi, terutama untuk kemuliaan kerajaan Tuhan saja di muka bumi ini. Tuhan, berkati dan sertai kehidupan anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, dimanapun mereka berada dalam kehidupan keseharian mereka, baik bersama orang tua dan juga bersama teman-teman mereka. Berkati dengan kesehatan, berkati dengan kebaikan yang dari Tuhan saja. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Dengarkanlah doa kami ini dan ampunkanlah atas setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bu Esther, Ya, kita sudah selesai nih. Tapi dari tadi kita dari awal ibadah sampai akhir kita menggunakan dua bahasa ya Bu Esther ya. Bahasa Jawa ya Bu. Iya, bahasa Sama Indonesia dan bahasa Jawa. Nah, kita juga memakai kebaya ini loh Bu. Iya, Kak Senta tadi juga memakai batik, ya. Danila dan bersama kita pakai kebaya. Nah, karena baru kemarin kita memperingati hari apa ya? Hari Ibu Kartini. Iya, Hari Ibu Kartini tanggal 21 April. Nah, Ibu kita Kartini itu ya, Ibu Kartini itu juga jasa-jasa beliau itu juga murah hati Bu ya tadi ya, seperti firman tadi ya. Iya. Beliau juga memberikan ilmunya, memberikan ide-idenya supaya anak-anak perempuan itu seperti kita ini dan juga Kak Danila tadi bisa mengenyam pendidikan sampai tinggi seperti layaknya anak laki-laki ya Bu ya. Jadi Ibu kita Kartini itu juga mempunyai hati yang murah hati ya. Nah, anak-anak, nanti sebelum kita mengakhiri kita mau bernyanyi dulu, kita mau memuji Tuhan dulu bersama-sama dengan pujian berjudul Dia yang Terhebat.